Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 3, Biologi Umum, akan membahas tentang suatu organel sel yang mirip kerangka manusia, yang memiliki fungsi memberi bentuk tubuh, dan ternyata sel pun memiliki rangka sel. Yang pertama yaitu mikrotubulus, dan yang kedua yaitu mikrofilamen. Baiklah, di sini kami akan menambahkan contoh dari susunan mikrotubulus dan mikrofilamen dalam sel. Jadi, mikrotubulus berwarna biru, sedangkan mikrofilamen yang berwarna merah, namun ukurannya lebih kecil. Yang akan dibahas oleh teman kami, Rodiana dan Vera Rahmasari. Baiklah, untuk yang pertama, mari kita bahas tentang mikrotubulus. Mikrotubulus sendiri di sini berbentuk benang silindris. Yang kita lihat tadi di awal, benang yang berwarna biru yang terdapat di dalamnya itu protein yang disebut protein tubulin. Adapun sifat dari mikrotubulus yaitu kaku yang berfungsi sebagai rangka sel sehingga bersifat kaku. Selain itu, mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan sentriol. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kita yaitu Rani Safitri. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk selanjutnya. Selain itu, dia juga berperan dalam pembentukan sentriol. Seperti yang kita ketahui, sentriol itu tersusun dari 9 triplek mikrotubulus yang kalau dipotong secara melintang, semua akan terlihat dengan jelas. Selain itu, ternyata mikrotubulus juga digunakan untuk membentuk alat gerak berupa silia. Ini biasa kita temukan pada Paramecium caudatum. Selanjutnya, bisa juga ditemukan pada alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mikrofilamen bersama teman saya yaitu Vera Rahmasari. Mikrofilamen adalah salah satu filamen yang memiliki ukuran yang tipis atas sitoskeleton yang dapat dijumpai di dalam sitoplasma sel eukariotik. Lalu, pada polimer atas filamen linier ini memiliki sifat yang elastis atau disebut juga fleksibel. Ada 3 jenis serat dalam sitoskeleton, yaitu mikrofilamen, filamen menengah, dan mikrotubulus. Dari 3 jenis serat protein dalam sitoskeleton ini, mikrofilamen adalah yang paling sempit karena memiliki diameter sekitar 7 nanometer dan terbuat dari 2 helai terjalin dari protein globular yang disebut aktin. Untuk alasan ini, mikrofilamen juga dikenal sebagai filamen aktin. Mikrofilamen biasanya ditemukan berkumpul di sekitar pinggiran, tepatnya di bawah permukaan luar. Di sini, mereka bisa mengatur bentuk sel, menanggapi perubahan di lingkungan sekitarnya. Filamen tipis berperan dalam membentuk proyeksi kecil dari permukaan sel yang dikenal sebagai mikrofili. Di sini Vera akan menjelaskan ciri-ciri mikrofilamen dan fungsi mikrofilamen. Pada filamen sendiri, yang dimana tersusun atas berbagai uraian protein globular dan aktin, yang umumnya dikenal dengan sebutan protein kontraktil, yang berada di dalam sel-sel otot. Selanjutnya, pada mikrofilamen ini memiliki keterkaitan dengan miosin di mana mereka memiliki jenis yang sama. Begitupun seperti protein yang bekerja secara bersamaan dengan aktin, yang berlangsung di dalam sel-sel otot dalam memperoleh kontraksi. Maka, dikarenakan dengan adanya aksi miosin yang ada pada mikrofilamen, maka membuat organel ini sepenuhnya bertanggung jawab dalam setiap gerakan yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya, menjelaskan fungsi dari mikrofilamen. 1. Untuk penahan suatu tegangan atau gaya tarik. 2. Berguna dalam membantu melindungi bentuk sel. Ketiga, berperan penting untuk membantu proses perubahan sel kontraksi otot. Keempat,
membantu dalam membentuk dan menyusun jaringan submembran plasma agar dapat mendukung bentuk sel. Kelima, ketika terjadinya kontraksi otot atau filamen aktin yang nantinya akan saling bergantian dengan serat yang tebal apabila dibandingkan dengan miosin agar bisa membentuk sebuah protein mortom pada jaringan otot. Keenam, berperan sebagai siklosis dan gerak komponen sitoplasma yang ada pada sel. Ketujuh, berperan dalam proses pergerakan amoeboid dan fagositosis. Kedelapan, berfungsi serta bertugas dalam pemutusan jalur yang ada pada HE. Baiklah teman-teman, mungkin itu pembahasan yang bisa kami paparkan kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.